Oke, saya buka pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Yang lain gimana? Sehat? Sehat, Pak. Selamat Pak. Sehat ya. Ini yang bukan siapa-siapa ini siapa nih? Nggak kelihatan orangnya. Tak tampak dirinya. Fahri Setiawan ya? Tapi Anda belum mengenali dirinya sendiri. Oke, syukurlah pada sehat teman-teman semuanya. Kita hari ini jumpa di minggu kelima ya, minggu kelima perkuliahan. Itu kurang lebih 3 minggu lagi kita udah setengah semester aja nih. Ya. Terkait materi hari ini kita akan lanjutkan. Ini sebelumnya sudah diposting ya materinya oleh dosen pengampu RB ya. Kalau materi kita sama ya. Ini kita koordinasi dalam materi yang disampaikan. Sudah buka? Oh iya, terkait tugas minggu lalu gimana nih teman-teman? Sudah pada ngelis belum? Saya buka semalam itu masih sedikit sekali. Halo, Anda bisa respon saya? Teman-teman? Cakep nggak dulu pagi-pagi ini? Jumlah kelas kita 94. Belum lagi ada yang join dari kelas RB. Ada yang kelas A pindah ke kelas RB. Yang baru join 59. Masih 58 yang baru join. Gimana perihal tugasnya? Anda mengidentifikasi. Tengok nggak? Wah, lupa ini kayaknya. Orpil Vigo, gimana kabarnya? Gimana? Bisa respon saya? Belum mandi kayaknya. Nggak apa-apa. Bisa, Pak. Bisa. Gimana? Sudah list ini tugasnya? Belum. Kenapa belum? Halo. Sudah 1 minggu. Oke nih Pak, saya Pak. Sibuk kali Pak. Sibuk? Wah, sibuk kali, Mas. Wah, sibuk. Lebih-lebih dari ini ya, Menteri Agama ya. Menteri Agama aja bisa ngatur toa. Se-Indonesia juga. Teman-teman. Nah, Pak, tadi subuh apa ya. dari bantu orang tua. Ini kelas kita ya. Ini baru kok kenapa ini kosong ya? Intinya sama aja nih teman-teman, nggak usah takut kelompok 1, kelompok 2. Sama aja, itu hanya sebuah angka.
Yang nomor akhir ini biasanya sering jadi ekor. Silakan diisi teman-teman. Jadi hari ini harus berprogres teman-teman. Harus berprogres. Jadi ini tugas dari awal kita sampai akhir semester teman-teman. Inilah timnya. Inilah yang akan kita dari hasil identifikasi ini ya satu kewirausahaan yang kita pilih nantinya. Dan nanti kita pelajari kaitkan dengan materi-materi. Ini kita sinkronkan misalkan masuk di materi BMC nanti kita buat BMC-nya, masuk di media promosi kita buat media promosinya. Seperti itu. Enggak. Nanti kalau ada yang mengerjakan saya apresiasi. Ya. Saya apresiasi Anda tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya. Selalu ada beda lah ya antara yang sungguh-sungguh atau yang enggak. Ya. Itu kan fair kan? Fair, terbuka. Ya. Dia mengindahkan atau tidak. Nah ini, wah ini yang RB luar biasa nih. Padahal tugasnya sama nih teman-teman. Anda cari UKM atau usaha yang dekat rumah Anda, dekat dengan lokasi Anda. Dan cari permasalahan. Nah, nanti kita dari permasalahan tersebut kita kaitkan dengan materi-materi yang kita pelajari. Kita kaitkan dengan kewirausahaan yang kita pelajari. Jadi harapannya walaupun teman-teman tidak langsung punya usaha, tapi teman-teman ada di lingkungan itu. Tahu nih permasalahan di kewirausahaan. Pemasaran masih sebatas online, maunya seperti apa. Bahkan saya ada baca ada yang dia yang jual gorengan atau jual makanan tapi kesulitan minyak. Ada aja. Tapi itu nyata. Jadi seperti itu. Nah, ini silakan dilengkapi ya. Tapi yang sudah di sini saya tahu nih. Oh ya, jadi ketika panjang seperti ini, teman-teman, buat seperti ini. Nah, ya. Ketahuan deh, nggak pernah pakai Google Sheet. Yang ini. Oke, ini. Nah. Ya. Oke, itu terkait tugas ya. Jadi intinya teman-teman garap. Ini kan minggu kelima. Mulai di minggu kelima Anda mengidentifikasi UMKM atau startup yang ada di lingkungan Anda. Ya, rilis nih, rilis hanya mencari dulu. Jadi nanti di minggu ini kita kaitkan permasalahannya apa yang teman-teman pilih. Ya. Silakan dilengkapi. Kita masuk ke materi. Ini slide terlihat. Terlihat Tresna? Terlihat ya. Jadi ini materi kita minggu kelima ya. Apalah ini? Judulnya adalah topiknya adalah identifikasi peluang usaha. Identifikasi peluang usaha. Sama sinkron dengan yang teman-teman
kerjakan. Teman-teman kerjakan di tugasnya. Ya. Walaupun sering kayak baca meme, itu ujian dari dosen itu melebihi ujian dari Allah. Bukan hanya lelucon ya. Jadi teman-teman, intinya materi ini kita coba terapkan gimana walaupun teman-teman belum buka usaha, teman-teman ada di lingkungan usaha yang ada, mengidentifikasi Anda tahu di sana gimana buat promosinya, gimana permasalahannya, keuangannya, seperti itu. Itu yang kita pelajari. Ya. Ini minggu kelima, kita tujuan dari materi ini, teman-teman. Tujuan dari materi ini menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru. Mencari gagasan baru, gagasan usaha yang baru. Sama ini kan, kalau nggak mepet, nggak pepet-pepet aman, orang malas berpikir. Tapi ketika Anda ingin buka usaha, baik itu usaha yang ada ataupun usaha yang baru ada, pasti itu dipikirkan, pasti itu diidentifikasi pasarnya, kebutuhan pasarnya, kemudian lingkungannya. Ini mencari gagasan baru, menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif, ya. Menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif, menjelaskan bidang usaha kelompok pelayan, atau pelayan ini usaha dalam bidang jasa ya. Seperti itu. Menjelaskan bidang usaha kelompok analitis, dan menjelaskan ide usaha dari imitasi atau usaha yang tidak real ya. Oke. Pertimbangkan membuat rencana usaha. Jadi pertimbangan membuat rencana bisnis atau rencana usaha yang akan Anda buat itu, pertimbangkan bisnis, resiko bisnisnya, resikonya. Karena kan resiko apa yang kita pelajari minggu sebelumnya ya, resiko itu harus dimanajemen. Mulai dari kalau kita jual buka usaha itu kita harus sesuai dengan lingkungannya. Itu salah satu identifikasi untuk memanajemen risiko, karena pelanggan atau konsumen itu yang kita identifikasi untuk menghindari kerugian. Ya. Buka usaha bukan hanya hari ini buka kemudian besok tutup. Risiko itu diidentifikasi, kerumitan proses produksinya dan transaksi bisnisnya. Jadi itu harus dipertimbangkan. Mulai dari misalkan Anda membuat perlu bahan nih, buka usaha, misalkan jual makanan. Kelompok usaha yang jual makanan, tapi proses produksinya itu apa? Bahan bakunya, nah, itu dipertimbangkan. Prosesnya. Ngambil dari harga grosir itu lebih murah dibanding harga dari eceran. Jadi kerumitan proses-proses itu yang harus dipikirkan. Kemudian pembaca rencana bisnis, jadi mulai merencanakan bisnisnya, langkah awal menjadi wirausaha, alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnisnya. Nah, jadi ini bagaimana usaha yang kita bangun ini harus dipertimbangkan rencananya, mulai dari promosinya, kemudian bagaimana proses pembayarannya. Nah, ini perbedaan antara rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Jadi dari sisi waktu,
rencana bisnis atau bisnis plan itu, kalau rencana itu pembentukan organisasi baru, organisasi produk ataupun jasa, jadi itu baru. Kalau perencanaan itu adalah pengembangan organisasi, produk, atau jasa yang dimiliki. Jadi itu berbeda rencana dan perencanaan. Kalau perencanaan itu sudah jalan, tapi pengembangan. Kompleksitasnya, kalau rencana bisnis masih sederhana. Kemudian perencanaan bisnis sangat kompleks dan holistik. Jadi karena sudah jalan, jadi karena harus tuntutan dari usaha itu kan harus berkembang ya. Bukan 1 bulan ini kita untung, kemudian bulan berikutnya udah berkaca dari bulan lalu udah untung nih. Kita akan ketinggalan karena pesaing itu akan ada dan kita kalau tidak punya inovasi baru ya ketinggalan. Kayaknya seperti contoh-contoh yang di lingkungan kita, ya. Seperti awalnya kafe itu sedikit tidak menjamur. Kalau ramai, sudah itu pesaing itu dalam tahun lalu aja atau dalam perkiraan bulan itu sudah berdiri banyak kafe-kafe yang dekat-dekat. Ya, contohnya saja di Riyadh Kudu itu banyak sekali. Deretan kafe-kafe, tempat nongkrong, tempat ngopi ya, yang sudah lama mulai ditinggalkan. Ada inovasi yang baru, ada pesaing yang baru yang ditawarkan lebih menarik. Itulah kalau kita tidak memikirkan bagaimana pengembangan berikut. Jadi harus sangat kompleks dan holistik. Jadi harus punya perencanaan. Jadi jangan udah ngerasa untung, udah merasa aman. Itu seperti itu ya kalau berusaha. Nah, strukturnya fokus dalam 3 hal utama dalam rencana bisnisnya. Nah, dalam konteks struktur, rencana bisnis atau bisnis plan itu fokusnya ke ide bisnis, pemasaran, dan keuangan. Hanya 3. Tetapi di perencanaan menyeluruh karena udah berjalan bagaimana mempertahankan usaha kalau bisa maju ya, seperti itu ya. Jadi menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi di organisasi itu. Nah, jangka waktunya perencanaan itu jangka pendek 3-7 tahun. Kalau perencanaan bisnis ya perencanaan strategis jangka panjang bisa lebih dari 10. Ini 3-7 dalam konteks yang bisnis yang besar ya. Kalau konteks yang kecil, rumahan atau pemula, itu harus terus dipikirkan. Karena yang namanya wirausaha itu seperti di pemaparan awal bahwa kewirausahaan itu hidup tidak dengan ketenangan. Kenapa? Karena berwirausaha itu hari ini ramai pembeli, belum tentu hari esok datang lagi. Suatu yang tidak pasti. Tapi ketika dia untung, masuk, udah haram, bagaimana mempertahankannya. Karena sifat berwirausaha itu tidak seperti pegawai atau pegawai di perusahaan atau di pemerintahan. Bulan pasti ada gaji. Dalam 1 bulan pasti ada gaji, walaupun dia ambil izin, cuti. Tapi berwirausaha itu bisa lebih besar pendapatannya dibanding pegawai. Ya, bisa kita lihat. Bahkan wirausaha itu bisa membuka lowongan pekerjaan.
Saya kemarin berbelanja di di jalan ya Kudu kita ya, dalam menuju Tera dari turun sebelah Sakti Luas itu kan ada Yus Grosir ya. Nah, wah situ ramai sekali. Itu adalah usaha yang membuka grosiran ya. Jadi harga semua produk ada, bahkan karyawannya banyak. Nah, itu tidak didapat dalam waktu sekejap. Jadi itu mulai dirintis. Awalnya itu dibuka di Pulau Damar ya. Itu salah satu contoh. Pulau Damar, sudah itu parkirannya kecil, sudah sekarang pindah ke jalan protokol sekarang. Itu maju. Bahkan saya bisa prediksi keuntungannya atau pendapatannya bisa lebih besar dari kita pegawai, dari saya sebagai PNS. Dalam sebulan belum tentu bisa menggaji orang, punya karyawan. Tapi yang namanya semuanya harus berproses. Oke, jadi bisnis itu apa nih? Apa yang kita lakukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Jadi bukan contohnya ini bukan yang jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Jadi ini urusan kita, ya, bisnis kita, dan kita lah yang menentukan, kita yang melakukan. Ya. Kemudian mulai dari transaksi bisnis itu mulai dari di awal means. Jadi kita harus melakukannya dan kita harus karena kita yang harus bergerak ya, maksudnya seperti itu, dan kita memikirkan transaksi dan mulailah untuk berbisnis. Nah ini contoh means. Jadi bisnis itu adalah sebuah organisasi yang menyediakan pelayanan untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi atau usaha yang memberikan pelayanan, jasa, ya, service untuk mendapatkan keuntungan. Itu menurut Griffin tahun 2002. Ini adalah aktivitas usaha yang menyediakan barang dan atau jasa service untuk kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kan kita buka usaha menjawab kebutuhan masyarakat, ya. Menjawab kebutuhan masyarakat. Baik itu kebutuhan bentuk barang ataupun bentuk pelayanan jasa. Jadi kita aja dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita memerlukan pelayanan apa, kebutuhan apa. Nah, itu adalah yang kita beli, barang yang kita beli, servis yang kita inginkan. Itu kan adalah bisnis, usaha. Gitu. Anda mau cetak laporan, jilid, kemudian datang, itu adalah usaha. Usaha yang mereka yang buka usaha ya, mereka yang buka usaha cetakan, usaha jilid buku, jilid laporan, itu servis. Jadi seperti itu ya, pada dasarnya bentuk pelayanan, servis atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, apa itu rencana bisnis? Jadi bisnis plan, ya, seperti yang di awal, karena kita berada di skop bisnis, ya, bisnis plan-nya, perencanaan, rencana, ya, dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha. Jadi buka usaha itu kan mulai dari setidaknya walaupun tidak tertuang dalam dokumen yang seperti laporan tidak, tapi itu setidaknya Anda menguraikan usaha saya apa, jenisnya bergerak apa,
bagaimana promosinya, bagaimana karyawan saya, bagaimana kebutuhan produksinya, ya. Misalkan walaupun kebutuhan bentuk barang yang kita jual, di proses produksinya itu pikirkan bahan bakunya dari mana, kemudian mengelola bahan itu, kemudian hingga sampai dijual, dan jasa pun dipikirkan bagaimana untuk menyampaikan, menyediakan tools atau alat yang harus kita miliki. Setidaknya walaupun buka usaha di bidang jasa, Anda buka kursus, kayak ikut jadi mentor di kursus, setidaknya Anda punya laptop atau punya servis perangkat komputernya, Anda punya powerbank, Anda sudah punya fasilitas yang untuk alat. Ya. Dan mencakup informasi status saat ini, kebutuhan yang mendatang, dan hasil yang diharapkan dari usaha yang baru tersebut. Nah, itulah ya rencana. Inilah rencana bisnis, itu mencakup status saat ini, kebutuhan yang akan datang, harus punya progres, dan hasil yang diharapkan dari usaha. Yang join hanya 58 ya, nggak nambah lagi nih. Yang nyalain kamera juga sedikit sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Agak window. Jadi saya tidak ditinggal sendiri ya. Saya ngoceh 2 jam 2 SKS. Kemudian saya ditinggal. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini proses kewirausahaan menurut Timmons model ya. Jadi adanya keterkaitan, ada peluang, Anda punya sumber daya. Jadi sumber daya ini baik itu skill ataupun modal ya, modal kita. Dan kita bekerja sama dengan tim, ataupun di sini kalaupun usaha Anda rintis sendiri, setidaknya Anda punya keluarga di tim Anda, keluarga yang akan membantu dalam promosi, ya, menyampaikan produk atau jasa Anda, dan ada peluang, sumber daya, tim, dan ini berkaitan. Ini sustainability untuk lingkungan, komunitas, dan masyarakat. Jadi ini pendiri usaha. Pendiri perusahaan. Pendiri perusahaan. Kalau di konteks kecil, ini ya teman-teman melihat itu ada peluang, kemudian melihat Anda bisanya apa, cakapnya apa kita. Kemudian kita punya tim atau punya anggota untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, ini dalam konteks perusahaan, ini dalam perusahaan, ini juga yang jadi dasar. Pendiri perusahaan, inilah lingkupnya juga. Ada peluang, bermula dari peluang, dia mengolah sumber daya, infrastruktur yang ada di perusahaan, SDM yang dia miliki, tim, sehingga seimbang antara peluang, sumber daya, jadi kesatuan di dalam perencanaan bisnis plan. Nah, rencana bisnis itu situasional, situasi. Rencana bisnis akan cepat menjadi usang. Ya, rencana. Entrepreneur harus bertindak cepat, jadi wirausahawan, ya, atau seorang yang berwirausaha harus bertindak cepat, tetapi juga harus sabar dan ulet, ya. Tekun. Seperti yang disampaikan di awal-awal, bahwa wirausaha itu bukan semata-mata menargetkan untung yang besar langsung. Jadi kaya itu bukan tujuan, melainkan adalah akibat. Kaya itu adalah akibat. Jadi berwirausaha itu yang penting lancar, yang penting jalan, dan bertahan. Karena kan kita buka usaha itu bukan
buka hari ini besok tutup. Jadi bagaimana menjaga pelanggan, bagaimana usaha itu tetap bisa jalan dan bisa berkembang. Harus bertindak cepat, harus sabar. Jadi tidak mencari keuntungan yang besar, yang penting lancar. Seperti itu ya. Itu prinsip pedagang-pedagang itu seperti itu. Tapi beda ya kalau saya datang nih pakai mobil plat saya kendaraannya begini. Wah, saya lihat dihargain mahal nih kalau saya belanja. Itu untuk ya berpikirnya konsumtif. Berpikirnya, wah, ini berpikirnya sempit sekali. Padahal saya di sini. Intinya kalau mau cari untung besar dengan dihargai mahal, belum tahu dia kalau ini orang saya ini akan menetap dan saya nggak akan balik. Seperti itu ya. Jadi itu ya konteks pembeli itu akan lihat. Jadi penjual itu harus menjaga bagaimana pembeli itu nyaman ataupun kita jaga dalam konteks dia tidak menyesal untuk berbelanja. Nah, model mencari peluang usaha berikutnya adalah modelnya ini ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi mempelajari bisnis yang sudah ada, tidaklah salah. Tetapi harus inovatif, harus kreatif, harus ada pengembangan. Mengkaji input, output suatu bisnis. Menganalisa tren populasi dan data demografi. Jadi di lingkungan populasi itu, di lingkungan kampus misalkan, itu butuhnya apa? Nah, itu populasi atau demografi, keadaan lingkungan. Yang dibutuhkan anak-anak mahasiswa itu apa? Itu peluang. Mengkaji tren ekonomi dan meniru dan memodifikasi atau P4 ya, P4 ya, 4P ya, price, product, dan promotion. Jadi ini adalah metode ATM. Nah, modifikasi dari P4 ini, 4P ini ya, apa yang diinginkan konsumen, itu yang ketika kita buka usaha itu, ini yang harus dijawab, apa yang dibutuhkan konsumen. Bagaimana cara memuaskan konsumen? Apakah cara terbaik untuk memuaskan konsumen? Karena konsumen ini adalah target kita untuk sasaran kita untuk membeli ataupun menggunakan jasa kita, produk kita. Jadi konsumen memiliki permasalahan atau memiliki keinginan. Jadi ini yang dibutuhkan. Solusinya apa? Nah, inilah yang dinamakan gap. Nah, di gap inilah kita menawarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Misalkan dibuka di lingkungan kampus. Keinginan konsumen di sini bisa kita lihat. Konsumennya adalah pegawai di Tera, mahasiswa di Tera. Permasalahannya apa? Setiap bulan pasti teman-teman nanti ada cetak laporan atau dalam 1 tahun tiga kali wisuda. Apa itu permasalahannya? Contohnya cetak laporan berarti ada buka percetakan. Itu contohnya, contoh sederhana. Percetakan ataupun kalau di lingkungan mahasiswa itu cari warteg ya, warteg untuk makan. Kalau di dalam konteks wisuda 3 tahun dalam 1 tahun wisuda, berarti konteksnya apa? Setelah saat wisuda mahasiswa itu perlu untuk mendokumentasikan foto-foto. Jadi itu belum ya, itu belum banyak di lingkungan kita. Tapi saya melihat seperti itu. Hanya saja belum punya modal.
Tapi bisa kita buka jasa. Berawal dari kerjasama dengan rekan, dengan teman dalam satu peluang usaha. Nah, sumber-sumber potensial peluang, jadi menciptakan produk baru dan berbeda, mengamati pintu peluang. Ya. Ini sama dengan yang di ATM ya. Menciptakan produk baru atau yang membuatnya berbeda, mengemasnya yang berbeda, mengamati pintu peluang, melihat peluang usaha, ya. Analisa produk atau proses produksi secara mendalam. Ini untuk dalam konteks untuk memanajemen resiko. Jadi manajemen resiko ataupun produk ini proses produksinya gimana, bahan bakunya apa, kemudian bagaimana sampai ke konsumen itu bagaimana, itu inilah dilakukan. Menaksir biaya awal, jadi memperkirakan biaya awal, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Ini adalah kunci adalah bagaimana mencari peluang usaha di bidang IT. Sama ya, tidak hanya di bidang IT, jadi seperti ini juga ya kalau menciptakan produk ataupun bentuk jasa, cari yang berbeda. Bagaimana berbeda dengan yang sudah ada dalam bentuk pelayanan. Nah, proses mencari informasi atau peluang usaha, jadi informasi ini tentang kepribadian dan kemampuan diri. Ya. Temu kenali diri Anda. Jadi seperti materi ini, temukan kenali diri Anda ini adalah faktor X dalam diri. Ya. Materi minggu lalu. Informasi tentang kepribadian. Kita punya keahlian di bidang apa. Dan itu yang akan menjadi usaha Anda. Teman-teman kuliah kan ini di bidang informatika. Jadi materi ataupun yang teman-teman pelajari, itulah yang akan menjadi kendaraan Anda dalam mencari usaha ataupun mencari pekerjaan ataupun mencari penghasilan nanti. Temu kendali diri Anda, peluang yang dapat diraih, peluang yang dapat diraih, kebutuhan dan keinginan konsumen, itu yang dijawab. Apa yang diinginkan, produk atau jasa, lingkungan yang dihadapi, situasi persaingan, lingkungan yang dihadapi ini adalah situasi persaingan, dukungan dan tren kebijakan pemerintah. Jadi ini proses peluang usaha. Nah, saya rasa inilah yang adalah proses dasarnya teman-teman. Ini adalah proses dasar tentang kepribadian kita. Kita telah kuliah, kita bisanya apa? Kalau bisa ya, buka usaha ataupun yang berpenghasilan kita dari sesuai dengan apa yang kita dapatkan ataupun dari hobi kita. Jadi mungkin kita tidak semuanya seberuntung yang lain langsung punya langsung punya harta dari keluarganya. Kita punya skill, punya kemampuan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah ataupun dari kegiatan organisasi, itu yang kita gali. Sehingga tahu nih kebutuhan di lingkungan. Nah, ini yang kita gali. Nah, tahapan pengembangan usaha, punya ide, kemudian uji kelayakan, ini buat bisnis plan-nya, buat perencanaannya, dan aksi, implementasi. Jadi ini yang berorientasi pada tindakan, implementasi, bisnis prosesnya, dan prestasi. Prestasinya adalah keuntungan, kemudian usahanya berkembang, buka cabang, dan lain sebagainya. Ini tanggapan pengembangan usaha. Jadi punya ide langsung memikirkan keuntungan besar,
Berarti itu cara instan buka usaha. Nah, sumber ide itu bisa berdasarkan hobi. Misalkan Fadil Azhar, hobinya ngoding ataupun jaringan. Ya, itu hobi. Jadi hiduplah dengan usaha seperti itu. Tapi tidak serta-merta juga, wah, saya bisa program ataupun jaringan, kemudian saya buka jasa, terima layanan buat TA. Wah, itu bukan, itu nggak mencerdaskan anak bangsa. Ya. Walaupun itu menghasilkan uang ya, berdasarkan hobi. Jadi kita itu bisa hidup, bisa mencukupi kebutuhan keluarga dari hobi, dari yang kita bisa. Itulah yang menjadi dasar kita untuk mencari keuangan. Ya. Berdasarkan keahlian, misalnya latar belakang pendidikan, itu ide usaha. Merupakan usaha warisan. Nah, ini kalau yang nggak punya usaha warisan, jadi di antara ini sumber-sumber ide usaha, sumber-sumber yang akan menjadi pekerjaan, gambaran pekerjaan kita ke depan. Punya berdasarkan dari hobi. Bisa saja teman-teman hobinya pelihara ayam. Hobinya ayam. Tapi bukan sabung ayam ya, kaitnya. Sabung ayam, wah, menang, dia adu ayam, menang, dapat untung. Wah, itu tidak akan bertahan lama. Yang ada nanti digerbek, dah ayam beserta Anda dikandangkan. Itu bukan seperti itu. Ini hobi, bahkan hobinya hewan, ayam ya, apakah perteluran ayam ataupun jual telur seperti Bob Sabino, ya, ataupun ayamnya banyak sampai menjual ayam, ya, hobi kucing, ya, seperti itu dan sebagainya. Berdasarkan ahlian, ini apabila punya warisan, usaha, ya, sudah turun temurun nih, jual bakso, warisan keluarga, bumbu-bumbunya. Syukur-syukur kalau bisa seperti itu. Kalau punya, dikaitkan dengan keahlian kita. Punya usaha yang sudah jalan, yang sudah dirintis oleh keluarga, kaitkan dengan keahlian Anda. Buat media promosinya. Kemudian inovasi baru, itu bisa. Ataupun usaha yang belum pernah ada. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Itu peluang usaha yang bisa kita buat. Nah, berdasarkan hobi, berdasarkan keahlian, ataupun usaha warisan, inovasi yang baru yang kita buat, kemudian ataupun dengan lihat dari kebutuhan sekitar. Belum punya keahlian, Pak. Sedangkan kebutuhan sekitar ada. Ya, belajar. Nah, beberapa faktor utama sebelum memulai, uji faktor kelayakan pasar. Karena pasar inilah yang akan konsumen Anda. Faktor kesukaan. Pastinya Anda buka usaha ya, yang Anda tekuni ya. Buka usaha tapi takut ayam misalnya. Ya, gimana buka usaha peteluran tapi takut ayam. Sebisa mungkin usaha itu yang Anda sukai, yang Anda senang. Ini yang mereka kuasai bidang. Seperti saya cari ikan yang kecil-kecil itu, ikan cupang. Mereka tahu persis nama ikan. Wah, ini berkembangnya seperti ini ekornya akan berwarna ini. Wah, itu karena kesukaan. Mereka menikmati dan mereka juga dapat untung. Keahlian dan familiaritasnya, jadi faktor keahlian ataupun dari keluarga, kemudian faktor dana itu yang harus dipikirkan.
Setidaknya kalaupun buka usaha, Anda punya perangkat dasarnya. Kemudian bahan baku, sumber daya manusia dan teknologi, dan faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini menentukan usaha, teman-teman. Ya. Kalau yang tidak suka beramah-ramah dengan orang, berarti keahliannya bukan di bidang. Berarti keahliannya di bidang analis ataupun nah, ini nanti kita bahas. Ya, ini ya. Ini faktor kepribadian member. Jadi sesuaikan bisnis dengan karakter kita. Nah, karena karakter kita itu kita akan enjoy ketika usaha kita itu karakter kita. Jadi tidak merubah diri kita, tidak ekstrim ya perubahannya, dan kita menikmati karakter. Jadi keterampilan dan hobi Anda. Ini konteksnya, misalkan introvert atau produksi ini juga ya, analis, kreatif, ya. Bidang pelayanan, analis dan servis, ya. Dan extrovert ini servis dan konsultan, atau pengarah ini kreatif dan konsultatif. Jadi introvert ini terbuka atau seorang yang suka bergaul. Orang yang suka bergaul. Kalau Anda pendiam, dah buka usaha, kemudian di bidang pemasaran, ditempatkan di bidang pemasaran, pasti kaku ngomongnya. Nah, ada orang tidak meyakinkan. Kemudian ada yang ekstrovert, ini tertutup atau tidak suka bergaul. Tidak suka bergaul. Jadi ini konteks kita ataupun karakter. Kita bisa gambaran diri kita. Jadi diri kita masing-masing punya karakter. Karakter kita di mana? Suka nyaman, mudah bergaul. Ya, jadi kita itu konteksnya. Ya. Contoh jenis usaha yang cocok dengan kepribadian. Tipe yang dominan. Ini adalah orang yang kreatif, kelompok yang kreatif, contohnya di desain grafis. Kemudian contoh orang yang populer atau konsultatif jadi konsultan IT. Tipe orang yang tenang, ini untuk orang yang tidak suka bergaul, kurang pendiam seperti itu, ini berarti servis yang dia berikan, pelayanan, SP, web hosting, dan lain sebagainya. Tipe orang yang konvensional atau bekerja kelompok, ini analistik adalah hal yang rumit. Programmer, software developer, itu ya, gambaran untuk jenis usaha sesuai dengan kepribadian. Tadi kita berada di mana nih? Kita kreatif kah? Kita orang yang produktif dah? Introvert kah kita? Jadi ini gambaran usaha. Nah, ini diagram alir peluang usaha. Jadi ada kebutuhan, demand supply, kepuasan konsumen, harga mahal atau kualitas rendah, itu diagram. Ini kepuasan konsumen yang rendah itu merupakan peluang dan sesuai dengan hobi, keahlian, kepribadian, ya disesuaikan. Jadi itu alir untuk melihat peluang usaha. Di sini sesuai dengan hobi atau keahlian kita untuk peluang usaha. Jadi ini adalah untuk melihat kelaikan usaha kita.
Jadi kita berada di kuadran kepribadian yang mana? Jadi pasti Anda, masing-masing Anda tahu nih, Anda berada di lingkungan mana. Anda suka pandai bergaul, ataupun Anda orang yang teliti atau analis. Apa jenis usaha yang cocok untuk pribadi? Nah, jadi inilah yang menjadi pertanyaan. Itulah kenapa kita harus mengenali diri kita, tahu karakter diri kita. Karakter saya ini suka bekerja secara tim, kah? Saya bekerja secara sendiri-sendiri, individu, saya nggak mau diatur. Karakter diri. Ya, peluang usaha. Hubungan kreativitas, ide dan peluang, punya kreativitas. Kemudian tuangkan ke ide, dan itu adalah peluang untuk usaha. Menilai peluang terbaik, ada 4 cara untuk menilai peluang ya. Lihat pasar, potensi pertumbuhan pasar, biaya, resiko, itu untuk menilai peluang usaha. Nah, rencanakan bisnis yang baik. Buat usaha, rencana bisnis singkat, padat, tidak bertele-tele kalau buka usaha. Jadi ketika Anda mengarsipkan atau membuat oret-oret, coretan-coretan, ini usaha saya, target saya di sini, ini untuk bahan baku produksinya, proses produksinya, ini promosinya, ini sasaran saya, itu yang digambarkan rencana bisnis. Jadi singkat, padat, karena kita buka usaha bukan pujangga ya, atau bukan orang yang buat karangan. Terorganisir, rapi dengan penampilan yang benar. Rencana yang menjanjikan, hindari melebih-lebihkan proyeksi, kemukakan resiko bisnis yang signifikan, digabungan tim terpercaya dan efektif, fokus, kalau fokus dalam bisnis, target pasarnya, kemudian realistis, dan spesifik. Itu rencana bisnis. Udah punya ide nih. Ide, apakah itu dari hobi, apakah itu dari keilmuan, buat rencananya. Singkat dan padat. Karena harus jelas. Terorganisir dengan rapi. Ya. Mulai dari perencanaan awal. Ya. Rencananya harus menjanjikan. Pikirkan resiko, target pasar, harus realistis. Bukan usah. Ini harus. Jadi hal yang mendasari awali dengan ide, ya. Di slide sebelumnya ada peluang-peluang usaha jika dikaitkan dengan ide, sumber idenya, sumber ide usaha dari hobi, dari keahlian, dari warisannya. Ide bisnis sebagai jawaban, Anda adalah orang yang tepat. Jadi tahu karakter kita, cara menghasilkan keuntungan, itu yang dipikirkan. Kemudian siapa pembeli produk Anda, sasarannya, siapa pembeli produk Anda, dananya untuk memulai bisnis dari mana, ya, karena awal, itu hal yang mendasar. Itu bukan usaha. Harus punya ide dulu. Kemudian ide ini jawaban. Nah, bagian utama dari rencana bisnis itu konsep ya, pasar, kemudian rencana keuangan. Jadi ini 3 komponen utamanya. Bidang industri kah, bidang struktur bisnisnya ya, konsep bisnisnya, penawaran, produk, jasa, dan cara mensukseskan bisnis. Itu konsep. Kemudian pasarnya, lihat
konsumen potensialnya, sasaran Anda, alasan pembelian, kondisi pesaing, posisi dalam persaingan, itu dilihat pasar. Dan rencana keuangan, estimasi pendapatan, analisis break-even, ya, ataupun perencanaannya. Ini bagian utama dalam sebuah rencana bisnis. Nah, konsep terlebih dahulu atau business plan. Nah, komponen rencana bisnis ini ringkas, eksekutif, deskriptif bisnis, strategi pemasaran, analisis persaingan, rencana desain pengembangan, rencana operasi dan manajemen, dan yang ketujuh analisis rencana keuangan. Ini komponen rencana bisnis. Kalau yang ini rencana bisnis yang baik. Komponennya ini bagaimana merencanakan. Oh, ini dijelaskan satu-satu. Jadi rencana eksekutif itu konsep bisnisnya, misi perusahaannya, produk atau jasa, pesaing, target, ukuran pasar, strategi pemasaran. Jadi ini yang dibuat di bagian awal ya. Di manajemen, keuangan, ringkasan eksekutif di komponen rencana bisnis. Ini apabila usaha kita ini mau kita strukturkan, uraikan satu persatu, detailkan. Karena buka usaha ya, tidak tanggung-tanggung ya, harus terjun langsung. Kemudian gambaran perusahaan, jadi usaha ibaratkan Anda buka usaha, itu adalah perusahaan Anda, identitas perusahaan, nama, lokasi, sudah itu ada badan hukum. Ini kalau usaha itu harus dipikirkan perencanaannya, ya. Karena harus badan hukum, kenapa nih? Karena harus ada perizinan buat CP, buat PT. Ya. Diumpamakan Anda buka usaha, kemudian Anda ikut dalam sebuah lelang pengadaan, itu harus punya CP sebelum untuk masuk kantor. Masuk kantor ataupun masuk pemerintahan, itu mengusulkan proposal, mengusulkan pengajuan, harus berbadan hukum. Seperti kita kalau ada yang rapat ataupun ada makan-makan, itu cari rumah makan ataupun yang bisa punya lokasi, punya identitas. Karena identitas itu karena menyangkut pajak restorannya. Jadi mereka bisa menyediakan ikut. Kalau konteks yang sesungguhnya ya, kalau konteks yang sesungguhnya mereka bisa melakukan pengadaan. Misalkan mereka borong ini catering di dinas ini. Mereka harus punya badan hukum yang jelas, punya NPWP, seperti itu, lokasi. Itu jika perusahaan telah menjadi perusahaan yang besar. Punya visi dan misi perusahaan, gambaran sekilas tentang produk jasa itu dideskripsikan, kemudian perkembangan sampai saat ini, status hukum dan kepemilikan. Itu gambaran tentang perusahaan. Biasanya agen travel itu masukin perusahaan, kunjungan industri. Mereka masukin identitas perusahaan. Visi misinya, kemudian badan hukumnya, layanannya. Sehingga meyakinkan untuk digunakan. Nah, strategi pemasarannya, strategi pemasaran, tren pertumbuhan industri, gambaran pasar, itu dia. Ukuran dan tren pasar, peluang strategi, target pasar, karakteristik pasar. Jadi itu yang
termuatkan strategi pemasaran. Nah, jadi strategi pemasaran itu inilah yang dipertimbangkan, yang tergambarkan. Tren pertumbuhan industrinya, bagaimana rencana ke depan industri, bagaimana pengembangan, gambaran pasarnya. Dia buka usaha misalkan jasa tour travel ya. Jadi jasanya, gambaran pasarnya ini targetnya apa yang dirilis. Ataukah sekolah, misalkan sekolah untuk kunjungan industri ataupun liburan, gambar pasar, ukuran tren pasarnya, target pasarnya, karakteristik pasarnya, itu strategi pemasaran. Nah, analisis pesaing. Jadi kita buka usaha pastinya ada pesaing. Posisi dalam pesaing. Distribusi pangsa pasar, kelebihan dibandingkan pesaing. Jadi itu yang harus punya. Harus punya kelebihan dibanding pesaing. Posisi dalam persaingan. Yang kelima, rencana desain dan pengembangan. Tujuan usaha jangka panjang, bagaimana, strateginya bagaimana, sasaran dan jadwal pencapaiannya, itu milestone. Milestone, evaluasi resiko, dan exit plan. Dari rencana. Itu rencana bisnis dan pengembangan. Yang keenam, dari 7, rencana operasi dan manajemen. Udah terlaksana nih, ya, sudah melihat pasarnya, rencana operasinya atau produksinya atau di manajemen dalam usaha Anda, fasilitasnya, proses produksinya, ya. Fasilitas ini infrastruktur yang misalkan yang dibutuhkan oleh kendaraan, ya. Kemudian proses produksinya, bahan-bahannya, pengendalian persediaan, pasokan distribusi, R&D, pengembangan produk, kontrol keuangan, tim manajemen, konsultan, dan lain-lain. Itu rencana operasi dan manajemen. Yang ketujuh, itu analisis rencana keuangan, proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal atau penggunaan, asumsi yang digunakan, analisis break-even, payback period-nya. Jadi ini untuk analisis rencana keuangan. Nanti ini untuk keuangan ini ada materinya, ya. Itu adalah rencana-rencana plan bisnisnya, bisnis plan. Ini beberapa contoh peluang usaha di bidang IT, jadi startup, bidang IT, jadi web development, ya, mobile development, software development, ya, membuka jasa di bidang programming, ya, seperti itu. Kemudian jasa desain grafis, jaringan, ya. Ini IT solution, yaitu pemasangan CCTV, alarm keamanan, layanan unit, penjualan perangkat lunak, servis komputer, laptop, IT solution, dan CEO, spesialis, dan lain-lain. Dan banyak lagi lainnya yang peluang usaha di bidang IT. Nah, ini 10 prospek e-bisnis di Indonesia. E-bisnis tipe implementasi berjeniskan jenis komputer, kolaborasi, cooperation digital yang terjadi pada back office, ya, procurement, supply chain, dan sebagainya. Di community menciptakan kebutuhan kepada generasi muda di bidang konten, informasi yang tersedia di internet, teknologi device, ini barang yang jelek dengan teknologi digital yang mudah kemudian akses channel, internet, dan sebagai media alternatif komunikasi, regulasi, organisasi, pitching strategi, beban strategi, ya. Kemudian proses bisnis proses dan
System Approach. Ini aplikasi TIK yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang dikembangkan, peluang usaha ini yang dikerjakan oleh orang IT, e-government. Jadi membuat sistem ini adalah orang-orang IT. Kemudian e-business, kemudian e-learning, e-health, jadi bidang kesehatan, employment, environment, agrikultur, dan sains. Jadi ini aplikasi IT, contoh-contoh aplikasi IT. Habis baterai juga. Sorry, tunggu ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, ini pengembangan software di Indonesia, pengembang software. Ada Sigma, ada Ludes, Prabas, dan Benteng Informatika. Jadi ini perusahaan atau organisasi yang mengembangkan software di Indonesia, beberapa ya, dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, ini tips praktisnya. Jadi cari ide bisnis dengan sering menghadiri pameran ataupun ikut pameran perdagangan ataupun investasi. Sering mempelajari pameran ataupun perdagangan. Jadi itu untuk melihat peluang-peluang usaha. Kemudian mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Ini kalau bidang di keahlian, ya tidak ada salahnya kita membuka usaha, kita ikut pelatihan terlebih dahulu. Kalau yang punya modal, silakan mempelajari. Kemudian jika Anda punya tenaga kerja, kemudian diberi training atau diberi pelatihan, ya, kemudian investasi material lokal dan sumber daya lainnya. Jadi ada investasi, kemudian mengkaji peluang substitusi produk impor. Jadi ini tips praktis untuk ide bisnis. Jadi menghadiri pameran di antaranya. Jadi itu untuk bahwa kita itu harus menambah wawasan dalam usaha. Mempelajari tren-tren terbaru. Jadi itu, nah questionnya, pesannya adalah ketika satu pintu tertutup atau peluang usaha itu tertutup, ya, maka pintu lain terbuka. Jadi tidak ada yang namanya kesempatan itu satu kali saja, tidak. Tapi kesempatan itu datang untuk yang bisa memaksimalkan. Namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu, ataupun kita larut dengan kegagalan, sehingga tak melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Itu pesan Alex. Gimana Natalia? Halo? Bisa nyalakan kamera? Oke, masih setia nih. Ya. Beberapa orang, Fadli Azhar, Said, Resna. Semoga tidak ditinggal. Teruslah maju dengan ide-ide. Jadi ini untuk materi kita hari ini. Jadi ini
berkaitan dengan identifikasi peluang usaha. Identifikasi peluang usaha. Oke, sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Ini silakan dilengkapi. Nah, jika teman-teman buka di sini, kenapa mesti upload juga ya? Teman-teman telah mengidentifikasi beberapa UMKM ataupun startup ya. Kemarin. Ini sudah ngisi? Sudah semua ngisi, teman-teman? Misalnya kelompok 2. Ini Septi ada? Septi Pangestu, Joy Rapelo Tarigan, Farid, ada orangnya? Di kelompok 2? Ada, Pak. Ada. Ini teman-teman, ini yang teman-teman lihat ya. Ini usahanya laundry, jenis usahanya di bidang jasa ya. Media promosinya kurang. Oke, betul. Ini warung. Warung apa ini jenisnya? Yang lain juga ya? Gimana, Joy? Kayak jual-jualan roti-roti gitu, Pak. Galon apa segala macam itu, Pak. Silakan teman-teman cari ya. Mungkin buat yang dia buat jasa apa kuliner ya, seperti makan roti, bolu ya, seperti itu ya. Bagaimana media promosinya kurang? Ini misalkan di bidang warung ini atau toko yang jual makanan, kue. Ini promosinya kurang, gimana? Apa sasarannya? Dia misalkan jual bolu, targetnya apa? Misalkan untuk yang punya hajatan ataupun sedekahan ya, apa ya? Hajatan ya, syukuran, pesan bolu, pesan kuenya di sini, pesan makanannya di sini. Promosinya, permasalahannya promosi. Itu permasalahan. Itu kita kaitkan dengan apa yang kita pelajari. Kalau mengidentifikasi dia ini, warung ini, targetnya siapa sih pembelinya? Pasarnya siapa? Event yang dia buat apa? Toko sembako, kesehatan jasa, bengkel las, ayam geprek, jasa laundry, bengkel, bakso sule. Ini teman-teman mengidentifikasi. Tapi yang apa ya? Anda mengidentifikasi usaha yang ada yang kira-kira cukup bisa diangkat dalam konteks yang cukup besar, ya, dalam konteks yang tidak menyusahkan Anda nanti dalam tugasnya. Kalau warung-warung di kampung, target pasarnya apa? Komplek itu saja. Kemudian apa yang dia promosikan? Nah, nanti kita mengaitkan dengan BMC, kita kaitkan media promosi, buat video iklan, seperti itu loh konteksnya. Konteksnya seperti itu. Misalkan usaha
apa ya, usaha pernak-pernik khas Lampung, ataupun sablon baju khas Lampung, ataupun usaha kerajinan tangan. Nah, itu yang dalam konteks seperti itu yang teman-teman identifikasi. Mereka punya usaha kerajinan tangan, membuat dari kerajinan dari sisa botol-botol minuman menjadi perhiasan, gantungan, ataupun kuliner, misalkan membuat kue semprong. Nah, teman-teman, pengembangan usaha seperti itu yang teman-teman bina, yang kita bina di situ. Jadi Anda, layaknya Anda punya keluarga di sana, ya, ataupun usaha dalam konteks sana Anda terlibatlah di sana. Mereka punya usaha kue semprong. Apa yang mereka kurang? Bagaimana? Misalkan promosinya, membuat nama produknya, membuat kemasannya, itu yang kita bina pengembangannya. Ya, jadi cari identifikasi usaha tersebut yang realistis untuk berkembang. Ya. Itulah kenapa judulnya identifikasi UMKM ataupun startup. Ya. Warung pakaian, apotek, penginapan. Kosmetik, wah ini pasti Farhan yang kosmetik ini. Farhan, Sylvia, Nesa, Cahya. Jadi permasalahannya di shop beauty kosmetik, ya. Permasalahannya pemberian label dan barang masih manual dan pelayanan kasir. Inilah, mungkin seperti itu ya contohnya. Tapi dalam konteks ini kita di bidang kewirausahaan, kita tidak langsung bentuk buat sistemnya. Nanti di bidang kewirausahaan yang umumnya yang kita bisa garap, teman-teman. Seperti contohnya yang saya kasih contoh awal ya, misalkan kerajinan rumah tangga oleh-oleh khas Lampung, misalkan pembuatan keripik dan kue semprong. Itu usaha rumahan. Kemudian Anda di sana bantu tuh. Kita bantu di situ. Promosinya kurang. Pengemasan produknya, kemasan kantongnya, kemudian pembuatan logonya, kemudian memasarkannya. Media pemasarannya apa nih? Pemasarannya kita buat iklan, buat video, buat brosur, poster, seperti itu. Nanti masuk di BMC, BMC-nya masuk nih di BMC-nya nanti. BMC-nya 9 komponen itu. 9 komponen itu mulai targetnya apa nih? Ini dijual untuk yang punya hajatan, ataupun ini bisa dijual untuk wisatawan yang datang ke Lampung sebagai oleh-oleh. Seperti itu. Ya. Oke, sejauh ini ada yang ditanya, Kak? Tugas. Nah, ini ya teman-teman, ini proses yang kita pelajari di tugas-tugas kita. Jadi tugas ini berkaitan nih dari awal hingga di akhirnya, ya, di akhirnya. Jadi yang pertama, teman-teman mengidentifikasi usaha-usahanya yang elegan lah ketika diangkat, yang elegan yang dalam konteks ini dipilih, bisa teman-teman kembangkan, bisa teman-teman bantu nih UMKM yang ada.
startup yang ada. Nah, bantunya dalam konteks sesuai dengan pembelajaran kita. Nah, mengidentifikasi, kemudian nanti mau pilih fokus pembinaan. Jadi kita ini membina UMKM ataupun kita ikut dalam pengembangan UMKM tersebut. Ya. Kemudian nanti di konteks berikutnya masuk nih kita di BMC, kita mulai membuat abstraknya usaha UMKM tersebut atau usaha yang ada itu. Kemudian kita masuk ke media promosi. Jadi seperti kita terjun dan membantu UMKM yang misalkan UMKM yang terdampak karena pandemi COVID. Kita ada di sana, kita ada terlibat sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya. Oke, bagaimana? Ini makin berkurang saja nih yang join. Hanya 48. Dan yang nyalain kamera juga hanya 2 orang. Baik, jadi Anda tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Ya, seperti itu. Harapannya Anda setelah belajar kewirausahaan ini Anda sudah terlibat langsung di usaha yang telah berjalan. Nanti Anda membuka usaha sendiri. Ya, gimana nih yang lain? Nah, udah nambah Fahri nih, yang ada nyalain kamera. Yang lain gimana nih? Auriga, Deborah, Aryo, Yusril, Trido, Lucy. Nah, ini di minggu yang lalu kita mengidentifikasi teman-teman buat kelompok beranggotakan 6. Ini yang terbayangkan Anda kerja kelompok, Anda orang-orang yang muda, Anda orang yang kreatif. Ya. Seperti yang kita pelajari. Yang kita pelajari berpikir kreatif dan berorientasi pada tindakan. Anda orang yang kreatif, masih muda loh. Ya, masih muda, masih pemikirannya belum memikirkan, aduh anak saya gimana pampersnya, gimana susunya, belum mikir kayak gitu Anda pasti. Dia masih kreatif, masih diberi asumsi masih belajar, masih konteks belajar, belum mencerna ngurusin rumah tangga, ngurusin warga, enggak. Anda bukan kepala RT, Anda bukan petugas pemerintahan, belum. Jadi Anda masih yang kreatif. Jadi itu seperti itu ya. Jadi yang berdomisili di konteks yang sama, di lingkungan yang sama. Jadi ini Anda bentuk tim. Anda setelah membentuk tim kemarin beranggotakan 6 orang yang kreatif inilah ya. Intinya kalau teman Anda nggak kerja, berarti dia orang yang bukan yang kreatif. Saya bisa lihat jika kita melihat kita yang akan datang, kita melihat kita yang sekarang, ya kan? Kita ingin melihat masa depan, kita melihat dari diri kita yang sekarang. Malas-malasan nggak? Ya seperti itulah. Ya. Dan pastinya cewek yang misalnya mencari suami atau keluarga lah ya, pemimpin keluarganya, ya yang nggak malasan juga. Di list yang kemarin, atau list yang Google Sheet Anda mengidentifikasi UMKM, 3, pilih yang ide-ide yang menarik lah. Nah, ide yang menarik. Nah, ini di kelima ini, dari 3 list tersebut, ya, Anda identifikasi berdasarkan identifikasi UMKM atau startup yang telah kelompok Anda kerjakan. Ada 3 kan sebelumnya. Pilih 1 UMKM startup yang menjadi konsen pembinaan kelompok Anda selama semester ini. Jadi dalam konteks itu tidak, wah saya ingin pilih usahanya ini aja biar kecil. Nanti Anda nggak bisa ngembangin juga. Jadi UMKM yang dipikirkan agar berkembang, ataupun UMKM yang belum usaha yang belum muncul nih. Anda kemarin pernah KKN kan? Eben pernah? Sudah? Udah, Pak. Sudah.
terjun ke desa apa saja usaha di sana? Gimana Pak? Usaha di sana apa saja yang Anda ikut terjun di desa? Secara daring nggak? Kalau kebetulan kemarin karena daring kurang tahu ya Pak. Daring ya. Ini seperti itu. Jadi anak-anak bimbingan saya, ini gambaran ya, anak-anak bimbingan saya yang KKN, yang saya bimbing. Jadi mereka walaupun tidak full daring kemarin, ya, sudah agak longgar. Ya. Jadi usaha di desa tersebut, misalkan kerajinan, pembuatan sangkar ayam, sangkar burung, kemudian pembuatan kue-kue, ya, atau kue semprong, keripik, dan kerajinan hasil botol-botol. Itu mereka tidak bisa mempromosikan. Hanya di dalam konteks warga sana saja. Dari rumah ke rumah saja yang tahu. Nah, kita di sini yang mengemasnya. Itu yang tergambarkan, yang kita buka, teman-teman. Keputusan, jadi Anda pilih konsen pembinaan usahanya, ya, yang bisa berkelanjutan. Keputusan pemilihan UMKM atau startup berdasarkan kesepakatan bersama dalam kelompok. Dalam kelompok Anda telah mengelis 3 UMKM atau startup yang ada. Pilih satu yang akan jadi konsen dalam 1 semester ini yang kita kembangkan. Misalkan dia buka usahanya belum punya nama nih usaha, belum punya logo, belum punya kemasan, itulah yang kita kemas, yang kita garap dalam semester ini. Seperti mereka belum pembuatan sangkar burung, pembuatan sangkar ayam, mereka belum bisa mengemasnya. Bagaimana mempromosikan usahanya? Ternak ayam, tapi bagaimana mereka mempromosikan? Jadi penyedia di toko-toko. Nah, itu yang kita bantu di sini. Nah, masing-masing kelompok tersebut harus berbeda konsennya. Jadi pilih startup yang dipilih, tidak boleh sama antar kelompok. Ya. Jadi apabila dalam satu yang bekerja di bidang ayam geprek, ibu gembul misalkan. Yang kelompok yang kedua ayam geprek ibu gembul juga, itu jangan. Ya. Itulah guna kita membuat list. Ya. Kita membuat list dari, jadi hitung-hitung Anda melaksanakan PKM, teman-teman. Membantu masyarakat sekitar yang punya usaha, yang terkena dampak pandemi, kita bantu, sesuaikan. Bedanya teman-teman dari yang teman-teman bisa, teman-teman ada di sana. Yang usahanya tutup, Anda bantu lagi. Itu yang juga kita kerjakan nih teman-teman. Kita dosen ada PKM, ya. PKM-nya ada karena pandemi, usahanya tutup. Misalkan usahanya adalah tari, usahanya tari, kelompok seni, tari karena pandemi. Nah, kita bina usaha tersebut. Apa yang kita bina? Mereka tidak bisa melatih, tapi kita buatkan promosinya, videonya, kemudian pelatihannya online, seperti itu. Jadi kita kemas yang menarik sesuai dengan keilmuan. Hitung-hitung nanti teman-teman usaha ini jalan, nanti Anda buat usaha yang serupa dan Anda yang merintisnya. Seperti itu harapan. Anda yang merintis. Nah, jadi Anda memilih telah mengidentifikasi UMKM atau startup yang ada, ya seperti itu konteksnya. Kemudian pilih satu yang menjadi konsen kelompok Anda. Pilih satu yang menjadi konsen kelompok Anda. Nah, itu dibuat deskripsikan seperti di bisnis plan, ya. Bisnis plan memuat koper, data identitas kelompok Anda, nama UMKM-nya, lokasinya, jenis usahanya, ya, dan permasalahan atau pembinaan yang dapat dilakukan. Itu saja dulu. Ini saja dulu. Ada cari
Anda cari lengkap tentang UMKM itu. Cari lengkap UMKM itu. Nah, 1 semester ini yang kita bantu usaha tersebut. Hitung-hitung Anda walaupun tidak langsung ada di usaha tersebut, Anda sudah terjun langsung dalam pengembangan usahanya. Nanti Anda mau buka usaha keluarga, usaha yang baru untuk Anda sudah tergambarkan. Saya harus buat ini, saya harus mendetailkan usaha saya, harus buat bisnis plan-nya, harus buat BMC-nya, harus buat bagaimana proses produksinya, kemudian promosinya, gitu. Jadi itu akan tergambarkan nanti ketika Anda buka usaha ataupun usaha keluarga Anda yang Anda lanjutkan. Oke, sampai di sini paham nggak? Gimana? Jadi Permisi Pak, izin ya. masuk. Ya, silakan Pak. Pak Ristiawan Pak, izin bertanya Pak untuk identifikasi UMKM kan tugasnya itu tadi ada membuat tim, terus masing-masing tim membuat 3 list UMKM yang akan diidentifikasi. Ya, Nah, di poin yang paling atas itu ada yang dibilang di PPT yang berdomisili sama di Provinsi Lampung. Tapi yang di bawahnya ada UMKM yang ada di domisili Anda. Nah, beruntung kelompok saya ini orangnya domisilinya nggak satu, Pak. Jadi kami itu beda-beda ini Pak, lokasi UMKM-nya, tidak berada di Lampung. Ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, sama di Lampung, Pak. Gitu ya. Itu masih boleh tidak, Pak? Atau kami harus memilih yang ada di Lampung untuk ketiganya? Nanti kan dipilih salah satu tetapan. Nah, kalau sudah terbentuk ya nggak apa-apa ya, karena sudah dari kemarin sudah dibentuk ya kelompoknya, Anda telah mengelis. Nah, nanti Anda pilih fokus, ya tidak apa-apa, fokus 1 UMKM atau usaha yang Anda bina, kelompok yang Anda bina, dan nanti pengerjaannya kan bisa daring. Anda tidak seperti KKN, tidak seperti magang, tidak. Anda mengidentifikasi, dari identifikasi Anda buat perencanaan, kemudian Anda buat rencana pengembangannya, nanti produk tersebut kita kasih ke mereka, hasil dari kita pelajari. Ya, tidak apa-apa, dan tidak ada yang di Bandung, ada yang di Palembang, nggak apa-apa. Tapi ya, pilihlah yang UMKM yang bisa Anda garap, itu gambarannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi bukan berarti Anda, karena saya sering makan nasi uduk di Simpang 4, saya mau mengembangkan UMKM di Simpang 4. Anda pikirkan rencana ke depannya. Rencana ke depannya bagaimana? Itu ya. Jadi tidak sesimpel, wah ini minyak gorengnya langka, jadi harus bagaimana menyediakannya. Anda bukan pemerintah, teman-teman, menyediakan minyak goreng. Nah, repot Anda. Jadi yang bisa Anda kemas sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, yang nanti akan Anda kembangkan. Nanti Anda buat promosinya, kemudian buat posternya, ya seperti itu. Nanti seperti pengembangan makanan, Anda buat nanti desain pengemasannya, desain logo usahanya, seperti itu. Ataupun usaha yang sudah ada, desain kantongnya, kantong kreseknya, itu sebagai bentuk promosi. Kemudian membuat iklan videonya, seperti itu gambarannya. Saya kasih gambaran. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini minggu kelima, list usaha yang teman-teman telah list, tetapkan 1 pengembangan, tetapkan 1 UMKM yang akan Anda kembangkan. Ya. Nah, di materi ke-6 nanti, Anda akan membuat bisnis model kanvas.
Jadi sudah pernah buka bisnis model Kanvas, itu ada 9 blok. Mulai dari konsumennya ditetapkan, konsumennya, kemudian eventnya, promosinya, produksinya, sampai keuntungan. Nah, itu yang akan kita uraikan, mendesain BMC. Kalau yang nasi uduk gimana Pak? Ya, sesuaikan nanti. Kalau yang mau pilih seperti itu. Nanti di promosinya Anda, ya sesuaikan. Apakah Anda jadi modelnya kayak seperti itu. Nanti di minggu ke-10, jadi itu ya konsen kita di dalam satu semester ini, kenapa teman-teman dalam satu kelompok ini telah dibentuk di awal. Nah, nanti setelah di BMC, Anda telah menguraikan dengan detail 9 komponen itu. Di media promosi, Anda buat promosinya bagaimana, apakah digital marketingnya bagaimana, ada di sosmed, silakan. Jadi layaknya Anda membina benar, atau Anda layaknya, kalau Pak saya Apri Istighfariza, kita keluarga sudah punya jenis usaha, Pak. Ya silakan teman-teman, seperti itu. Digital marketingnya, nanti Anda buat video iklan, Anda buat layaknya berlagak model, membuat iklan, kemudian istilahnya apa ya? Ya jadi artis lah. Di-record, Anda mempromosikan iklannya atau berupa ajakan intinya. Kemudian Anda mendesain poster, brosur, ya, kemasannya itu desainnya, desain produknya. Kemudian ataupun belum punya usaha, Anda desain logonya, desain namanya. Itu adalah jenis pemasaran. Itu di materi pembelajaran kita minggu ke-10 di media pemasaran. Jadi tulis, nanti di-upload. Itu di minggu ke-10 juga. Di minggu 11, dari konsen Anda, pengembangan usaha, nanti Anda usaha yang telah Anda kembangkan, yang telah diidentifikasi masalahnya, kemudian Anda uraikan solusinya, nanti dibuat draft jurnal PKI. Jadi karena Anda telah terlibat dalam pengembangan usaha yang ada. Apa nih yang dilakukan? Anda telah membuat media promosinya, itu dimasukkan di sini. Anda telah mendesain poster ataupun kemasan produk, dimasukkan di sini. Itulah yang dilakukan. Anda telah mendetailkan, membuat abstrak dari usahanya secara keseluruhan. Itu di BMC, itu yang masuk. Jadi seperti itulah ya. Jadi seperti itu usaha yang Anda pilih. Punya gambaran ke depannya, dia usaha yang fokus di pembinaan. Fokus dalam pengembangan. Hitung-hitung nanti Fahri ataupun Said nanti benar-benar punya usaha. Dan Anda tinggal mengimplementasikannya juga di usaha Anda. Oke, seperti itu. Ada lagi yang ditanya? Kalau yang bidang kosmetik bisa nggak Pak? Ya silakan aja. Nanti siapa ya tadi? Adinata Pak. Bidang kosmetik, ya silakan. Saya jual lipstik Pak, asal jangan ngode aja. Silakan seperti itu. Nanti Anda buat promosinya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kayaknya hitung-hitung Anda nanti jadi konten kreator. Halo? Jadi saya gimana ya agar teman-teman itu mengemasnya agak menarik ya. Enjoy lah mengerjakan tugas. Asik loh nantinya. Jadi ini gambaran, jadi kita telah diskusi perihal kewirausahaan ini, telah diskusi di awal. Jadi apa yang dilakukan dalam pengembangan usaha itu Anda sesuai dengan materi yang teman-teman pelajari diterapkan, yang materi yang teman-teman pelajari diterapkan, dan draft itu nanti itu yang sekiranya bisa membantu
UMKM tersebut. Dan Anda dapat gambaran untuk membuka usaha. Gini loh, buka usaha itu harus punya promosi loh. Harus punya pengemasan produknya yang menarik loh. Tatanya, penataannya, posternya, brosurnya. Belum lagi nanti kalau yang sesungguhnya, nanti banyak lagi penataan ruangan, kemudian lokasinya, promosi lainnya. Ini adalah apa? Sampai di sini teman-teman, ada yang ditanyakan? Jadi yang di minggu kelima, Anda telah membuat list sebanyak 3. Anda pilih 1 yang menjadi konsen kelompok Anda. Jadi minggu ini saja dulu, belum yang ini, belum BMC minggu ke-6. Tunggu Anda dapat penjelasan. Ini tunggu Anda dapat penjelasan. Jadi ini gambaran ke depannya, teman-teman. Ke depannya yang akan menjadi fokus pembelajaran. Materi tetap ada. Hanya saja setiap materi Anda masukkan, sesuaikan dengan kelompok usaha yang Anda kerjakan itu. Oke? Gimana? Gimana? Halo? Ada yang ditanya? Paham? Untuk saya cukup sih, Pak. Cukup ya. Oke. Jadi tugasnya silakan di list yang menarik lah untuk Anda kembangkan nanti. Ini jasa laundry ini banyak nih. Nah, nanti Anda diskusikan, jangan ada yang sama. Ya, nanti pilih, tetapkan siapa yang laundry, siapa yang ini jasa online apa nih? Jadi harus apa? Ini susahnya jelas. Jasa apa ya? Jasa online ini jasa, misalkan jasa pemasangan CCTV. Anda kemas nanti. Jasa kursus pemrograman. Kita akan kemas yang menarik, yang lengkap lah ketika Anda mengidentifikasi. Tapi tidak boleh jasa pembuatan TA, tugas akhir. Wah, jangan. Itu benar usaha, tapi cari usaha yang elegan lah ya. Yang kita di mana kita mendukung untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke. Tampaknya senang sekali nih Sayyid Muhammad. Azhar ini senang juga nih kayaknya. Mau punya adik. Iya kayaknya. Iya. Oke. Gimana? Yang lain gimana? Oke, 44 orang. Makin berkurang ini orang. Jadi biarkan teman-temannya yang nggak join ya, jangan apa ya, jangan jadi apa ya, jangan jadi teman-teman itu melihat ini dia aja nggak kuliah bisa, biarkan itu tanggung jawab masing-masing. Dia yang mau belajar atau enggak, dia yang hanya join saja atau enggak. Karena teman-teman punya peran, punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan tanggung jawabnya Anda ke orang tua Anda masing-masing. Ya. Biarkan orang yang enggak apa? Yang enggak join, yang enggak kuliah, biarkan. Toh masa depan kan sendiri-sendiri nanti. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di minggu ini. Jadi silakan dilengkapi.
Ini walaupun nanti gambarannya Anda nanti fokus satu pembinaan, tapi ini di list. Sehingga yang menjadi konsen Anda pilih. Pilih konsen Anda sesuai dengan yang Anda list. Nah, ya. Saya percaya ini nggak datang ini hanya mencari di internet ataupun yang lain. Harapannya benar-benar ada nanti teman-teman. Nah, UMKM-nya, pembinaannya yang dipilih nanti bisa diajukan di hibah ataupun pengabdian. Seperti itu. Kan ada pengabdian mahasiswa. Itu pendanaannya ada di ya. Oke. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini ya. Cukup lama, jauh, panjang. Sebenarnya asik nih teman-teman. Ini bagaimana menerapkan materi ini bukan hanya teori saja, tapi Anda terjun langsung. Enjoy lah. Ya, Hadinata ya. Janganlah menyerapkan diri. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Semuanya kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Mari, mari.